Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU periode 2001-2026. Pada saat ini telah kita melalui proses dan pada akhirnya telah ditetapkan Bapak Kiai Haji Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum terpilih. Maka pada kesempatan yang singkat ini tentu kita ingin mendengarkan pemaparan singkat dari kedua beliau. Yang pertama kami mohon pada Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj untuk menyampaikan sepatah dua kata. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Kepada sahabat saya yang terhormat Gus Yahya Stakuf, saya mengucapkan alfi mabruk, barakallahu fi khutuwatikum wa fi ayyamikum wa fi juhudikum. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan lahir batin kepada beliau sehingga mampu memimpin PBNU ke depan lebih baik lagi, lebih sempurna lagi. Gus Yahya ini adalah cicit dari gurunya ayah saya. Ayah saya pesantren di Rembang, ketika itu kiainya kakek yang keempat, kakek nomor 4, namanya Kiai Khalil Harun. Ayah saya belajar ngaji Alfiyah, Hatam Alfiyah di Rembang, bimbingan Kiai Khalil Harun, yaitu kakek keempat, buyut ya, bahasa Jawanya buyutnya Gus Yahya Stakuf ini. Jadi saya sangat bangga, bersyukur, gembira atas keberhasilan Gus Yahya dalam muktamar ini. Tidak ada lain kecuali saya bersyukur kepada Allah bahwa muktamar telah berjalan dengan baik, aman, tentram, walaupun katanya sebelumnya kira-kira agak panas, tapi yang jelas ternyata selesai dengan damai, nyaman, dan ketawa. Tadi kita lupakan kemarin, apa yang telah terjadi kemarin kita lupakan, kita bergandengan tangan bersama-sama membesarkan ulama. Dan saya walaupun misalkan tidak jadi pengurus misalkan, tetap akan mendakwahkan Islam Ahlussunnah Jamaah Nahdlatul Ulama. Tetap akan menyebarkan Islam wasatiyah tasamuhiyah, Islam yang moderat dan toleran. Jadi pengurus atau enggak jadi pengurus itu merupakan prinsip saya. Ala qadri imkan, semampu saya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberkati kita semua, dan saya terima kasih kepada panitia SC maupun OC dan kepada seluruh pihak yang berkontribusi dengan atas sukses muktamar ini, terutama saudara-saudara kita dari Pagar Nusa, dari Banser Ansor, dan dari pemerintah, semuanya saya ucapkan jazakumullah khair jaza. Mudah-mudahan Allah membalas amal bakti Anda sekalian. Oleh karena itu saya sangat senang, bersyukur muktamar berakhir dengan baik, dan yang terpilih adalah Gus Yahya. Pilihan para muktamirin yang tepat, tidak salah, pilihan yang sangat tepat. Insyaallah membawa barokah. Syukran wa dumtum fil khair wa barakatuh wan najah. Wallahu karamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kita mendengarkan pemaparan singkat dari Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU yang terpilih periode 2021-2026. Gus, sambil berdiri, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, sekali lagi kita telah diberi kesempatan untuk menikmati suasana muktamar, dan ini untuk ke-34 kalinya.
muktamar yang walaupun penuh dinamika, yang kadang-kadang membuat banyak orang di luar sana mungkin ketar-ketir, tapi nyatanya begitu dinikmati oleh siapapun yang terlibat di dalam muktamar ini, sedemikian nikmatnya sehingga mampu membuat kita semua terjaga lebih dari 24 jam terus-menerus sejak kemarin karena saking nikmatnya. Ini adalah salah satu nikmat Nahdlatul Ulama yang terus kita rasakan dari generasi ke generasi, karena kita tidak pernah putus-putus berkeyakinan bahwa keberadaan muktamar itu sendiri adalah sumber barokah bagi Nahdlatul Ulama. Yang paling awal ingin saya haturkan terima kasih saya adalah kepada guru saya, yang mendidik saya, menggembleng saya, menguji saya, tapi juga membukakan jalan untuk saya dan membesarkan saya. Syekhi wa Maulai Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj. Saya tidak tahu apakah akan cukup umur saya untuk membalas jasa-jasa beliau. Kalau ini disebut keberhasilan, sesungguhnya ini adalah athar beliau. Kalau ada yang patut dipuji dari semua ini, pujian itu milik beliau. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bekerja keras bersama-sama untuk mensukseskan jalannya muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama ini. Jajaran panitia, sahabat-sahabat Ansor dan Banser, sahabat-sahabat Fatayat, Ibnu PBNU, para pimpinan sidang, Pak Nuh, Pak Niam, Pak Mukri, terima kasih telah menyelenggarakan muktamar ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada para muktamirin, pengurus wilayah dan pengurus cabang seluruh Indonesia yang telah menerima lamaran kerja saya. Tapi lebih dari itu, terima kasih atas persetujuan dan kesepakatan bahwa kita akan bekerja bersama-sama sesudah ini. Semoga segala niat baik kita sungguh dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai layak dan patut untuk dilimpahi barokah dan pertolongannya, sehingga Nahdlatul Ulama dapat terus melangkah maju untuk mengejar cita-cita luhur masa depan yang mulia bagi Nahdlatul Ulama, bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, bagi peradaban umat manusia.
La haula wala quwwata illa billah. Wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan selanjutnya untuk persiapan penutupan, kami persilakan pada Ketua Panitia Daerah untuk menyampaikan beberapa hal. Pak Mukri, silakan. Pemirsa, rapat pleno keempat Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama telah menetapkan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU periode 2021-2026. Dalam pernyataannya tadi, Gus Yahya menyebutkan atau menyatakan terima kasih kepada Kiai Haji Said Akil Siraj yang telah mendidik dan juga membesarkannya, dan juga tentunya berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyelenggarakan Muktamar ke-34 ini dengan sebaik-baiknya. Ia juga menyatakan akan bekerja bersama tentu untuk membangun Nahdlatul Ulama ke depannya. Sementara itu, Said Akil Siraj ini juga mendoakan agar Gus Yahya bisa lebih baik memimpin Nahdlatul Ulama ke depan dan bersyukur Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama ini berjalan damai, aman, dan juga jujur. Dia juga menyatakan melupakan yang lalu dan berdampingan tangan untuk Nahdlatul Ulama ke depan. Kita akan berbincang kembali dengan Mas Adi Prayitno. Mas Adi Prayitno, melihat suasana penutupan atau usai penghitungan ini begitu haru ya. Dimulai dengan sedikit tangisan dari Ketua SC sendiri, MNU, dan kemudian ada haru sedikit dari Gus Yahya. Melihat seperti itu bagaimana nih, Mas Adi? Tentu ini sebagai salah satu bentuk keharuan di Muktamar ya, bahwa Muktamar yang diprediksi akan panas, keras gitu, karena memang ada opini-opini yang seringkali berbeda antar kandidat, ternyata berakhir dengan damai, penuh persahabatan. Itulah politik yang sesungguhnya, apalagi ini politiknya kiai dan santri yang dimana di dalamnya itu adalah politik kemanusiaan, penuh persahabatan, tidak ada friksi dan konfrontasi seperti yang terjadi pada suksesi-suksesi yang lainnya. Ini tentu menjadi pelajaran penting, sekeras apapun perbedaan pendapat, sekeras apapun perbedaan prinsip dalam politik itu jangan terlampau dimaknai secara berlebihan, karena pada prinsipnya kita semua ini adalah teman, saudara, dan tentu saja sesama anak bangsa. Muktamar NU di Lampung pada hari ini telah menunjukkan kepada publik bahwa politik pemilihan one man one vote melalui mekanisme voting adalah jalan demokratis yang dipilih, tapi sekali lagi harus sesuai dengan prosedur demokrasi sehingga berlangsung dengan adem, tentram, dan damai sentosa. Kan itu yang terjadi. Ketika Pak Kiai Said misalnya memberikan sambutan atas kekalahannya, saya kira wajahnya cukup tenang, cukup cerah gitu, seakan-akan tidak terjadi apapun dalam muktamar ini, sekalipun suaranya agak sedikit jauh. Begitupun dengan Gus Yahya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada stakeholder, pengurus, panitia, dan termasuk kepada Kiai Said yang sudah 2 periode memimpin NU, membawa NU jauh lebih besar, perkembangannya yang cukup luar biasa. Adalah satu tontonan yang menarik tentang politik kebangsaan, politik persahabatan, politik perkawanan, yaitu politik santri, politik kiai di Muktamar NU kali ini di Lampung. Saya kira itu pesan-pesan pentingnya menurut saya. Sedikit saja, Mas Adi, kita kembali membahas akan seperti apakah NU di tangan atau di bawah kepemimpinan dari Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ini? Melihat kecenderungan yang disampaikan oleh Gus Yahya beberapa waktu yang lalu, sepertinya akan ada repositioning terhadap NU yang dinilai selama ini terlampau dekat dengan kekuasaan, terlampau dekat dengan urusan politik. Mungkin yang bisa ditebak, mungkin NU ini akan kembali kepada hitohnya. Tidak ada unsur kegenitan dalam politik misalnya. Apalagi ketika statement yang mengatakan bahwa untuk 2024, NU tidak akan mengusulkan capres ataupun cawapres. Saya kira itu adalah satu komitmen yang sebenarnya ditunggu oleh publik. Ya. Apakah betul NU memang sama sekali ingin dijauhkan dari unsur-unsur politik, tidak terlampau terlibat dalam urusan-urusan politik elektoral, atau jangan-jangan ada posisi lain dalam rapat-rapat penentuan di masa yang akan datang, karena kita tidak semua tahu bahwa akan terjadi dinamika dan godaan-godaan politik yang lainnya. Karena kalau urusan politik, karena kalau udah urusan elektoral,
Saya kira ini butuh iman yang cukup kuat ya untuk membentenginya. Makanya kita tunggu ke depan. Tapi kalau memang itu direalisasikan, tentu itulah yang kemudian ditunggu oleh publik. NU kembali kepada hitohnya sebagai sebuah gerakan civil society, memberdayakan umat, kemudian itu dibarengi dengan kualitas-kualitas kepemimpinan yang lain, bahwa sebenarnya NU adalah lahir dari rezim umat, lahir dari ruang-ruang keluh kesah yang kemudian lahir dalam kebutuhan hidup hari raya. Kan itu yang sebenarnya ingin ditunggu. NU selalu hadir sebagai aksentuasi dari perjuangan nafas keadilan yang ingin selalu disampaikan kepada publik, kepada masyarakat secara umum di seluruh Indonesia. Saya melihatnya seperti itu. Kalau melihat komitmen sejak awal Gus Yahya, kok rasa-rasanya NU ini akan kembali kepada hitohnya, yang akan jauh dari unsur-unsur politik kekuasaan. Mas Adi, beda ketua tentu beda kepengurusan. Nah, ini siapakah orang-orang di sekitar Gus Yahya ini yang akan mendampinginya, termasuk siapakah sekjen, dan adakah kemungkinan Said Akil Siroj ini juga berada di kepengurusan NU nantinya? Soal komposisi kepengurusan ini akan terjadi kawin silang ya. Saya sebutnya sebagai kepengurusan akomodatif. Pasti terdiri dari unsur-unsur pengurus yang selama ini mendukung Kiai Said, termasuk juga yang mendukung Gus Yahya. Ini perkara biasa sebenarnya dalam NU yang nggak mungkin akan disapu bersih hanya pendukungnya Gus Yahya. Saya melihat ini akan terjadi kepengurusan pelangi dari berbagai unsur, dari berbagai pendukung akan diakomodasi oleh Gus Yahya. Karena pada prinsipnya konsolidasi, kekompakan adalah hal penting dalam NU yang harus dijaga. Makanya ketika muktamar usai, pemilihan usai, semua saling berangkulan, baca sholawat, dan semuanya terlihat legowo dan saling menghargai satu sama yang lain. Saya melihat itulah adalah postur kepengurusan ke depan, bahwa semua elemen, semua kepentingan pasti akan dirangkul oleh Gus Yahya sebagai upaya untuk tetap membuat NU itu solid dan membuat lompatan-lompatan besar ke depan. Ya. Makanya soliditas antar pengurus nantinya menjadi kunci bagaimana visi dan gagasan besar NU untuk tumbuh berkembang seiring dengan perkembangan zaman menjadi kunci utama. Baik. Bagi saya, kepengurusan ini tidak akan disapu bersih oleh hanya pengurusnya Gus Yahya. Baik. Tapi pengurus-pengurus yang selama ini dukung Kiai Said ataupun Kiai Asad Ali akan juga dimasukkan dalam komposisi ini. Baik, terima kasih Mas Adi telah bergabung, telah memberikan analisa-analisanya di Breaking News TV One hari ini. Kita tentu berharap bahwa ke depannya siapapun ketuanya Nahdlatul Ulama ini tentu harus menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, Assalamualaikum. Dan pemirsa, usai jeda Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi.